Halo Sigma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas hubungan gradien dengan turunan pertama suatu fungsi. Jadi sebenarnya salah satu fungsi daripada turunan pertama itu adalah menentukan gradien dari persamaan garis singgung pada kurva tersebut. Nah, mengapa bisa demikian? Mengapa bisa demikian turunan pertama adalah sama dengan gradien garis singgung? Oke, kita lihat gambar berikut ya. Jika ada suatu kurva, ini sumbu Y, kemudian ini sumbu X, kemudian kurva ini adalah misalkan Fx ya, yang warna merah, maka nanti jika ada suatu garis yang memotong pada kurva itu di dua titik, misalkan titik ini ya, titik A, kemudian di sini adalah titik B ya. Nah, jika titik A ini kita kita gerakkan sehingga mendekati B, sehingga nanti A sama dengan B, maka garis potong ini akan menjadi garis singgung karena dia memotong di satu titik ya. Jadi seandainya kita akan mencari gradien dari AB, tentu kita menggunakan adalah M itu delta Y per delta X ya, di mana delta Y ini perubahan delta Y itu adalah fungsi dari X tambah delta X. Jadi ini perubahan dari X1 ke X2 ini misalkan adalah delta X ya. Berarti di sini nilainya adalah fungsi dari X tambah delta X, ya kan? Dikurang dengan Fx. Nah, kemudian dibagi dengan sumbu X ini panjangnya delta X, ya kan? Nah, sekarang jika kita menggunakan limit delta X ini mendekati 0, maksudnya delta X ini bergerak semakin rapat, semakin mendekati, maka tentu ini tidak lain adalah turunan fungsi ya. Adalah definisi dari turunan suatu fungsi. Maka tentunya ini adalah otomatis merupakan gradien daripada garis singgung. Jadi, sehingga dikatakan turunan pertama suatu fungsi itu adalah gradien daripada persamaan garis singgung tersebut. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lihat contoh yang pertama ya. Suatu kurva dengan persamaan fungsi 3x kuadrat kurang 4x tambah 5. Tentukan gradien garis singgung pada kurva tersebut di titik X sama dengan 1 dan tentukan persamaan garis singgungnya. Oke, jadi otomatis di titik X sama dengan 1 ini berarti titik ini berada di fungsi ini ya. Nah, maka kalau kita cari berapa titik Y-nya, maka kita substitusi saja. F1 sama dengan 3 dikali 1 kuadrat kurang 4 dikali 1 tambah 5. Nah, nanti ini menjadi 3 dikali 1 kuadrat 1 ya. Kurang 4 tambah 5. Oke, ini sama dengan 4 ya. 3 kurang 4 min 1 tambah 5, 4. Oke, berarti ini Y-nya ya. Berarti titiknya nanti adalah 1,4. Oke, titik ini nanti kita gunakan untuk membuat persamaan garis ya. Jadi persamaan garis singgungnya nanti Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Oke, ingat rumus ini, rumus waktu SMP ya. Membuat persamaan garis lurus ya. Titiknya ini X1, ini Y1. Nah, sekarang Y1, X1 sudah ada, sisa M-nya. Nah, itu tadi konsep. Berarti M itu dicari dengan cara mencari turunan pertamanya. Turunan pertamanya itu adalah 3x kuadrat kurang 4x berapa? 6x kurang 4. Ya kan? Nah, sekarang di titik berapa? Di titik X sama dengan 1. Berarti turunan pertama pada X sama dengan 1 adalah 6 dikali 1 kurang 4. Berarti sama dengan 2. Jadi M-nya itu adalah 2 ya. Nah, sekarang kita substitusi ke sini. Berarti Y dikurang Y1-nya 4 ya. Sama dengan 2 dikali X dikurang X1-nya 1. Nah, berarti Y kurang 4 sama dengan 2X
kurang 2. Berarti Y sama dengan 2X min 4-nya pindah ruas jadi plus 4 ya. Min 2 tambah 4. Berarti tambah 2. Ya. Jadi inilah persamaan garis singgung pada kurva ini di titik X sama dengan 1. Oke, sekarang kita mau gambarkan ya. Kita sketsa ya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Jadi coba kita gambarkan tadi, Y sama dengan 3X kuadrat ya. Jadi 3X kuadrat kurang, ini kurang 4X tambah 5 ya, tambah 5. Oke, iya. Itu gambarnya ya. Kemudian persamaan garisnya adalah persamaan garisnya Y sama dengan 2X tambah 2 ya. Tambah 2. Kita lihat apakah dia menyinggung betul. Nah, sekarang lihat ini ya. Nah, perhatikan. Jadi inilah grafik Y sama dengan 3X kuadrat kurang 4X tambah 5. Kemudian di titik X sama dengan 1 ini ya. 1 ini. Iya. Ini 1,4 ya. Titiknya tadi sudah kelihatan di titik 1,4 ya. Kemudian gradiennya ya. Gradiennya 2X persis memotong di titik sini ya. Jadi itulah salah satu fungsi daripada turunan pertama, yaitu untuk menentukan gradien garis singgung di titik itu. Jadi gradien garis singgungnya ini berubah-ubah ya sesuai dengan titiknya. Jadi misalkan titiknya di titik X sama dengan 2, berarti nanti di sini ya. Kalau X sama dengan 2, berarti nanti disubstitusi X-nya 2 di turunan pertama. Ya. Jadi nanti gradiennya berubah lagi. Begitu seterusnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, jadi kalau kita gabungkan tadi antara grafik dengan soalnya ya. Jadi ini titik 1,4 tadi ini diperoleh dari substitusi nilai X1 ya. Jadi 1,4 ini nanti pasti titik persekutuannya ya, titik potongnya. Yang ini ya, titik 1,4. Kemudian ini M-nya 2 ya. Di sini M-nya 2. Jadi kalau kurva ini 3X kuadrat kurang 4X tambah 5 dengan garis ini, nanti tercipta gambar yang seperti ini ya. Jadi kalau gambarnya saya perbesarkan, ya inilah tadi hasilnya ya. Oke, jadi gambar ini dan soal ini untuk lebih memperdalam pemahaman kamu sebenarnya apa fungsi daripada turunan pertama pada fungsi di titik tersebut. Oke, kita lihat nomor 2 ya. Oke, kita lihat contoh yang kedua ya. Carilah persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X pangkat 3 di titik yang berordinat 18 ya. Berarti bedakan absis dengan ordinat. Kalau ordinat berarti ini Y-nya ya. Berarti kalau begitu kalau kita mencari titik X-nya, nanti ini X pangkat 3 ditambah 10 sama dengan 18. Nah, gitu ya. Berarti X pangkat 3 sama dengan 18 kurang 10 ya 8. Berarti kalau begitu X sama dengan 2. Gitu ya. Nah, berarti dia persamaan garis singgung di titik X sama dengan 2. Selanjutnya kita cari M-nya. M itu adalah turunan pertama. Turunan pertama dari apa? Dari ini. Y sama dengan X pangkat 3 tambah 10. Oke, kita turunkan X pangkat 3. Berarti 3X pangkat 2. Ya kan? Tambah turunan 10, 0. Oke, berarti M-nya sama dengan, ini X-nya disubstitusi 2 ya. 2 disubstitusi sini. 3 dikali 2 kuadrat. Nah, tambah 0 ya. Berarti ini 12. Oke, berarti M-nya 12. Sekarang M-nya 12 dan titik potongnya adalah 2,18. Ya, gitu. Berarti kita substitusi ke soal ya. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1 ya. Ini rumus sejak SMP ya. Jadi ini X1-nya, ini Y1-nya.
Berarti Y dikurang 18 sama dengan M-nya 12 dikali X kurang 2. Gitu ya. Y kurang 18 sama dengan 12X kurang 24. Berarti Y sama dengan 12X min 24 tambah 18 ya. Sisa 6, min 6. Berarti inilah persamaan garis singgung pada kurva tersebut. Oke, kalau kita sketsa grafiknya dengan GeoGebra ya. Ini persamaan Y sama dengan X pangkat 3 tambah 10, ini yang warna merah. Kemudian Y sama dengan 12X kurang 6, ini yang warna biru ya. Ini titik potongnya itu di 2,18 ya. Jadi X 2,18. Kalau saya perbesar, nah ini kelihatan ya. Nah, ini persamaannya Y sama dengan X pangkat 3 tambah 10 dan Y sama dengan 12X kurang 6. Inilah titik potongnya. Oke, mudah-mudahan lebih dipahami ya. Oke, sekarang kita lihat contoh 3 ya. Jadi sambil contoh dengan variasi soal yang berbeda ya. Tentukan persamaan garis singgung untuk kurva, ini kurvanya, yang sejajar dengan garis 4X tambah Y sama dengan 3. Oke, ingat kata-kata sejajar ya. Berarti M-nya ini nanti harus sama dengan M-nya yang garis singgung ya. Ini M1 misalnya. Nah, ini kita lihat M-nya ini berapa ini. Kita ubah jadi Y sama dengan min 4X tambah 3. Gitu ya. Berarti kalau begitu M-nya nanti harus minus 4. Nah, itu ya M-nya minus 4. Sekarang ini kita cari turunan pertamanya ya. Jadi turunan pertamanya itu adalah 2 kurang 2X. Nah, ini kan tadi turunan pertama itu sama dengan M. Berarti sama dengan M ini nanti harus min 4. Nah, gitu ya. Berarti min 2X sama dengan min 4 kurang 2 ya. Min 4 kurang 2. Ini pindah ruas ke kanan ya. Berarti min 2X sama dengan min 6. Berarti X sama dengan min 6 bagi min 2, 3. Oke, berarti titik X-nya 3 ya. Kalau X-nya 3, Y-nya berapa? Gitu ya. Y-nya sama dengan 3 ditambah 2 dikali 3 dikurang. Nah, dalam kurung 3 kuadrat. Ini 3 ditambah 2 kali 3, 6 dikurang 9 ya. 3 tambah 6, 9 kurang 9, 0. Oke, berarti titiknya ini adalah 3,0 ya. Nah, berarti M-nya min 4, titiknya 3,0. Berarti Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1 ya. Oke, ingat 3,0 ya. Berarti Y dikurang 0 sama dengan M-nya min 4 dikali X kurang 3 ya. Berarti Y sama dengan 0-nya tewas saja ya. Min 4X kali masuk, min 4 kali min 3 plus 12. Jadi inilah persamaan garis singgung. Oke, contoh 4. Sekarang kita lihat untuk fungsi trigonometri ya. Jadi hubungan gradien dengan turunan pertama suatu fungsi trigonometri. Jadi intinya sama saja ya. Cuma fungsinya saja berubah jadi trigonometri. Oke, contoh yang keempat. Carilah gradien garis singgung kurva Fx sama dengan sin 2x di titik pi per 6, per 2. Jadi pi per 6, per 2 ini kalau disubstitusi ke sini pasti memenuhi ya. Maksudnya x-nya pi per 6, jadi nilai fx-nya per 2. Gitu ya. Jadi langkah pertama, ini titiknya sudah ada ya. Jadi tidak usah kita cari lagi titik y dan x ya. Jadi ini x-nya, ini y-nya. Sekarang m-nya ya. Berarti m itu adalah turunan pertama ini. Turunannya sin, ingat kemarin ya. Kalau cari turunan, kita turunkan dulu yang paling dalam ya. 2x turunannya 2. Ya. Kali turunannya sin 2x. Sin turunannya adalah cos 2x. Nah, sekarang kita substitusi x-nya. X-nya pi per 6 ya. 2 dikali cos 2 dikali pi per 6. Oke. Berarti ini 2 dikali cos pi per 6 dikali 2 ya. Tewas ini sisa 3. Jadi pi per 3. Ingat cos pi per 3 berapa? Pi per 3 itu 60 ya. Cos 60 itu adalah 1/2 ya. Nah, berarti M-nya sama dengan 1.
Oke, sekarang kita masukkan di persamaan garis ya. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1 ya. Berarti Y dikurang Y1-nya ini 1/2 ya. Sama dengan M-nya 1, X dikurang Pi per 6. Oke, berarti Y sama dengan ini 1/2-nya pindah ruas ya. Kali masuk, X dikurang Pi per 6 ditambah 1/2. Oke, jadi biarkan saja persamaan garis singgungnya begini ya. Karena ini pi per 6 dengan tambah 1/2 tidak sejenis. Berarti dia tidak bisa digabungkan. Oke, sekarang contoh nomor 5 ya. Untuk fungsi trigonometri lagi ya. Carilah gradien garis singgung dari kurva fx sama dengan sin x kurang 2 cos x pada absis pi per 4. Oke, gradiennya ya. Kita tentukan gradien berarti kita cari turunan pertamanya. Oke, turunan pertama dari sin X kurang 2 cos X. Turunannya sin X itu adalah cos X. Turunannya ini min 2 cos X. Turunannya kan ini min sin ya. Berarti jadi plus 2 sin X. Nah, itu ya. Sekarang kita masukkan nilai X-nya pi per 4 ya. Berarti cos pi per 4 ditambah 2 sin pi per 4. Oke, berarti cos pi per 4 1/2 akar 2 ya. 1/2 akar 2 ditambah 2 dikali sama 1/2 akar 2 juga ya. Ini tewas. Berarti ini sisa 1 akar 2. Berarti 1/2 akar 2 tambah 1 akar 2 jadi 3/2 akar 2. Itu M-nya ya. Sekarang kalau misalnya yang ditanyakan adalah persamaan garis singgung, berarti kita cari titik Y-nya ya. Berarti ini X-nya adalah pi per 4, berarti Y-nya berapa ya? Masukkan saja ini. Sin pi per 4 dikurang 2 cos pi per 4. Berarti ini sin pi per 4 1/2 akar 2 ya. Dikurang 2 dikali 1/2 akar 2 juga. Oke, ini tewas ya. Berarti ini min akar 2 ya. 1/2 akar 2 dikurang 1 akar 2. Berarti sisa min setengah ya. Akar 2. Oke. Inilah titik Y-nya ya. Berarti persamaan garis singgungnya adalah persamaan garis singgung jika ditanyakan ya, ini kebetulan yang ditanyakan yang gradien. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1 ya. Berarti Y dikurang Y1-nya ini ya. Kurang min 1/2 jadi tambah. Ini langsung saja ya tulis. Sama dengan M-nya 3/2 akar 2 dikali X kurang X1-nya pi per 4 ya. Tulis ini pi per 4. Nah, tulis saja gitu ya. Berarti persamaan garisnya Y sama dengan 3/2 akar 2X dikurang ini kali ya 3/8 akar 2 pi. Nah, gitu ya. Dikurang 1/2 akar 2. Oke, inilah persamaan garis singgungnya. Ya, tulis saja begitu ya. Kalau mau disederhanakan akar 2-nya bisa difaktorkan ini ya. Demikian materi kita kali ini yang menyajikan tentang hubungan gradien dengan turunan pertama dari suatu fungsi. Ya. Jadi intinya turunan pertama suatu fungsi trigonometri atau fungsi aljabar itu merupakan adalah nilai gradien dari persamaan garis singgung pada kurva tersebut. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada hal yang masih bingung dan kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.